aja santai, ibaratnya apa ya? Hilang. Hilang. Peradabannya dulu itu di Desa Kalangan itu pada tahun 1200-an itu di sini sudah ada peradaban besar, guys. Dan ini adalah bukti ya, bahwa ini adalah ada peradaban kerajaan Kediri abad 12, yaitu adalah kerajaan Kertajaya. Jadi bila mana ada konon katanya abad berapa di babat Desa Kalangan itu sebelum apa itu tahun-tahun sebelumnya katanya Desa Kalangan itu pertama kali dibabat tahun 17 atau abad 16 itu fiktif. Benar atau tidak ngono ya? Ya, fiktif. Karena kalau ngomong masalah abad 16 sama 17, buktinya ini sudah ada. Peradaban ini ada. Ini adalah sisa-sisa peradaban yang dihancurkan, Mbak. Dihancurkan pada tahun 1906, kalau kita kenal tahun 65, Mbak. Jadi peradaban dulu ini memang ini dihancurkan. Tujuannya untuk apa? Penghapusan sejarah. Dan ini adalah sisa-sisa peradaban zaman abad 12. Jadi kalau ngomong Kediri itu tidak pernah menduduki Desa Kalangan, itu bohong. Karena yang tadi ada di mana itu? Punden ada di perempatan sini ada. Terus yang ini nih tengah sawah ini ada ini ada. Masih banyak sebetulnya situ-situ yang saya tahu itu masih banyak. Cuma waktu mau saya gali, mau saya informasikan ke dulur-dulur, banyak pro dan kontra. Apakah iya? Nah, makanya dari informasi-informasi yang kita berikan, Mbah Mas, dengan edukasi di channel YouTube kalau saya JDM, kalau ini Lintang Samber Nyawa, kita buktikan. Jadi gini, Mbah, maksudnya kalau kita ngomong masalah Kalangan itu pernah di babat tahun segini, Mbah. Nanti buktinya mana, Mas? Nah, ada pertanyaan. Nah, ini buktinya ada. Buktinya. Dan ciri khas gini, Dan ini ciri khas lumpang ini abad 12 ini. Ini gimana? Ada curugnya. Ini apa? Ini ada kayak dakon ya. Ini asli lumpang kuno, Lur. Abad 12 itu asli ini. Berarti apa itu Desa Kalangan itu masih gendeng renteng ya, dengan Desa Sumbringen Batu Tulis ya. Batu Tulis ada, dan menguak mitos lagi kenapa antara keturunan dari Desa Kalangan, keturunan Desa Sumbringen, keturunan dari Desa Panjarejo, Desa Ngunut itu kalau nikah tidak boleh. Itu karena apa? Yang babat itu sama. Abad 12 dari kerajaan Kediri gitu loh. Berarti ibaratnya tunggal darah lah. Iya, masih ada keturunan gen. Iya, ada keturunan gen. Itu yang meyakini. Kalau nggak meyakini ya itu terserah. Tapi buktinya itu ada. Ini masih ada. Sayang ini belum gimana ya. Untuk dari pihak seperti desa belum ada respon, Mbak. Belum ada respon. Sebetulnya ini harus diselamatkan seperti ini bukti. Dan sebenarnya ada pro dan kontra itu ya. Apa ya, itu makam-makam itu sebenarnya dari baik pengen dicari ini sebuah ini ya. Iya, dari keturunan asli Desa Kalangan itu ingin menguak sebetulnya. Sebetulnya iya. Bahwa kalau sebetulnya kita itu sudah hidup, Mbah, maksudnya dari 4 masa, seperti kita itu di masa keempat, seperti era yang pertama itu ada era Kadiwataan ya, yang dikenal dengan era Paradewa. Nah, era kedua adalah era Pararaton itu sekitar abad 1 Masehi. Nah, itu era Pararaton itu era suatu kerajaan, berdirinya suatu kerajaan kuno sampai sehingga kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga adalah era Porowali itu ditandai dengan munculnya yang ada di kerajaan Mataram. Demak. Itu kan setelah Majapahit ya. Majapahit muncul itu, dan sekarang kita hidup di masa milenial. Cuma orang-orang itu salah kaprah, maksudnya yang dinamakan cikal bakal itu sebetulnya orang yang pertama yang menduduki suatu daerah seperti intinya seperti Kalangan itu yang pertama kali yang menduduki itu bukan era Porowali tetapi era kerajaan. Dan sayangnya untuk era-era Porowali itu situs-situs seperti ini dihancurkan, dibumi hanguskan supaya kita itu tidak ada sejarah. Makanya ini yang tersisa maka kita harus selamatkan, Mbak. Harus kita selamatkan. Ya. Kalau dari era Majapahit ya,
ini lumpangnya berbeda lagi. Berbeda. Satu kita masalah ngomong masalah lumpang. Ya. Itu hanya Biar dulur-dulur itu tahu iki lumpang apa kerajaan Kediri, kerajaan Mojopahit, kerajaan masalah ngomong era kerajaan Kediri atau abad 12 yaitu terkenal dengan rajanya adalah Kertajaya abad 12 di sekitar tahun 1200-an. Itu ciri khas kerajaan Kediri. Ini lumpangnya ini pendek. Nah. Oh, bundak. Bundak. Terus lumpang itu ini enggak halus. Ini menggunakan tatah atau kita sering dengan tatah batu. Ini, ya. Jadi zaman dulu belum ada alat-alat yang canggih ya. Ya sebetulnya ya sudah ada, maksudnya era-era pakai alat-alat seperti apa itu lumpang batu itu ada, tapi nggak bisa ini halus. Ini masih kasar. Satu itu. Kedua, ciri khas lumpang abad 12 ini panjang. Ya ini lebar. Dari apa itu? Kayak ngarane lambe ini, Mbak. Lambe ini bibirnya ini lebar. Terus ciri khas yang paling menonjol itu ini ada curugnya. Oh, ini curug kayak dakon, guys. Nah, ini peradaban pada kerajaan Kediri. Ciri khas. Yang besar itu ada. Nanti kalau bilang masalah peradaban Kediri seperti kemarin di Balesono itu ada sebetulnya. Berarti sing apa ki sing punden kudune ya diwaleki mang ya sini Indra. Harusnya seperti itu. Jadi kita itu tahu. Lah mangga yo enggak weruh aku. Ya adil fokus masalah iku mang masalah makam-makam itulah. Iya. Iya toh. Cuma kita harus tahu, kita harus belajar. Iya. Sejarah itu jangan sampai kita cuma nambah. Dihilangkan. Maksudnya kita itu kan cari yang sebenarnya ya. Iya, kita ngomong masalah fakta loh. Kita enggak ngomong masalah fiktif, maksudnya fiktif seperti apa itu Mbah ngarani apa ya? Ngomong masalah medemit lah. Terus ngomong masalah ngipi. Itu ngipi itu masih 50%, soal ngipi itu ada tingkatan Titiyoni, Gondoyoni sama Purwotajem. Ya. Titiyoni, Gondoyoni, Purwotajem itu ada jam-jam tertentu yang memang itu arti mimpi memang nyata. Maksudnya leluhur kita itu minta tolong ke kita untuk menguak misteri itu ada waktunya, itu ada. Terus ingin cerita apa mimpi itu yang pertama apa? Titiyoni artinya di jam berapa? Sekitar jam 8 sampai jam 10 malam. Ya. Itu namanya Titiyoni. Lah itu ada Gondoyoni. Titiyoni itu ibaratnya umpama tembang tidur ibaratnya mek angen-angen ya, tidak ada kenyataan ya, ibaratnya umpama mitos lah ya. Mitos. Terus yang kedua Gondoyoni itu sekitar jam 10 sampai jam 1. Dan diartikan kuwi ya lek ngarani. Ya wong-wong iku lek ngarani bisa itu tayo atau apa. Tapi yang paling ampuh itu adalah Purwotajem. Purwotajem pada 1 sampai jam setengah 5 pagi. Itu. Ya, itu ada biasanya filsafat itu ada di Purwotajem. Berarti itu di dalam 75% itu ada suatu kenyataan. Gitu ya. Orang yang meninggal minta tolong. Itu di situ. Berarti itu ada kayak telisik atau wahyu yang memberitahu gitu ya. Ada sebetulnya tingkatan tidur itu ada, Mbak. Itu bagi yang percaya ya. Bagi yang percaya. Monggo percaya. Kadang ilmu Jawa itu adalah ilmu titen, kadang cuma orang Jawa itu kadang cuma niteni. Nah, ngono, guys. Kalau kita ngomong masalah ilmu Jawa monggo percaya, tapi kalau kita masalah sejarah itu jangan sampai kita itu hubungkan pakai yang mistis. Yang penting kita itu cari konten, buat konten itu edukasi, Mbah. Maksudnya lain kali kalau kita ngomong masalah jangan nakut-nakuti orang. Jangan membodohi orang. Kasihan nanti yang sejarah yang selanjutnya seperti anak cucu kita itu yang sekali sejarah itu bengkong, maka selanjutnya itu akan bengkong. Karena sudah banyak sejarah-sejarah yang dibeloknya kan. Ngomong enggak ada faktanya. Gitu loh, Mbak. Kalau makanya dari apa itu zaman kolonial Belanda itu aja sejarah itu dulu itu sudah dibengkongkan, sudah dibelokkan. Sudah dibelokkan, Mbah. Makanya hari ini kebetulan saya juga longgar, ini Lintang Samber Nyawa juga longgar. Enggak lagi kerja. Hari Minggu konten bersama, guys. Makanya dari kami ini adalah keturunan dari tumpah darah Desa Kalangan. Kami ini
mau menunjukkan ini loh yang sebenarnya gitu iya. loh. Kita ndak ada mau berbicara ini mau mencari ini kebenaran lah. Ya. Mencari kita kebenaran. Itu ada buktinya seperti ini, abad 12 ini buktinya ada. Terus masalah omong yang ada di punden itu juga ada gitu loh Mbak. Maksudnya gimana ya, saya itu sebagai orang kelahiran kalangan mau dibelokkan sejarah itu gimana ya, rasanya itu nggak enak lah ya. Kan gitu. Ya tapi kalau itu benar-benar ada ya alhamdulillah, ada yang nguri-nguri ngono. Tapi kalau itu tidak ada ya kan menjadi kontroversi kan. Jadi kalau seperti ini harusnya ini diselamatkan. Oke guys, untuk ciri-cirinya kalau lumpang ya, lumpang itu untuk apa itu nutu padi atau gimana dulu zaman nenek moyang kita. Pada zaman peradaban abad 12 itu ciri khas dari kerajaan Kediri itu ada curug guys. Nah, ada curug itu seperti dakon mainan, itu di atasnya itu ada curug kayak seperti dakon. Nah itu guys untuk ciri-ciri apa itu peradaban tahun 1200-an. Dan seringkali di tahun itu kerajaan Kediri itu hanya meninggalkan peradaban itu ada candi tapi hanya sedikit. Yang kebanyakan candi dari batu bata itu adalah era Majapahit. Dan seringkali kita kenal untuk teman-teman yang ada di Tapatilah ataupun apa, abad 12 itu seringkali peninggalannya ya seperti ini. Wah, abad 12 13 macam ini. Kalau 13 enggak. 13 sudah lain lagi. 13 sudah Majapahit. Oh, 13 itu sudah Majapahit. Iya, Majapahit. Berarti tahun abad 12 itu terakhirnya kerajaan Kediri lengser. Iya. Oh, gitu loh, guys. Lengser di tahun 1222 Masehi. Oh, iya. Benar. Itu masih banyak. Nanti kalau Mbah, kalau ada waktu kita kontak lagi itu menelisik peradaban Candi Miri Gambar. Wah, ya mantap itu. Nah, mantap itu. Saya gini, kemarin waktu saya petakan Miri Gambar itu dari awal itu Candi Miri Gambar itu adalah dikenal oleh masyarakatnya itu adalah desa, kalau nggak salah itu Taman Sari, Mbak. Desa Taman Sari. Iya. Sejatine desa Miri Gambar kuwi sejatine jeneng pertama itu ada Taman Sari. Desane jenenge Taman Sari. Itu adalah suatu tempat atau untuk berkumpul para putri. Saya banyak membawa bukti-bukti kemarin waktu saya petakan pakai drone, saya pakai kalkulasi pakai program, saya pakai rumus. Saya menemukan satu bahwa Desa Miri Gambar dulu itu adalah tempat kerajaan Kediri. Itu ada buktinya, Mbak. Kalau kita ngelak iku tinggalane Angklik Darmo, iku tinggalane Mojopahit, sing babat pertama Miri Gambar itu Mojopahit. Itu enggak bisa karena di situ juga ada numpang teropong, tapi ukurannya lebih besar, Mbak. Jadi kan cuma legenda atau mitos, ya kan? Yang tampil saat ini Candi Miri Gambar itu tinggalannya Mojopahit. Sebetulnya sebelum Mojopahit di tahun 1388 Masehi itu sudah dibangun di tahun 1221 akhir keruntuhan kerajaan Kediri. Itu ada, Mbak. Jadi saat durunge kerajaan Mojopahit berdiri, ya. Itu apa itu candi itu sudah ada suatu peradaban di situ ngono. Gitu loh maksudnya. Dan itu bisa dibuktikan kalau ngomong, "Mas, aku pengen bukti nih, Mas. Lek can bawah Candi Miri Gambar kuwi mbiyen saurunge Mojopahit wis dibangun." Ada. Ada, saya bisa membuktikan ya, itu. Besok minggu kita ngonden lagi ke sana lah. Itu kedua, kemarin juga ada, Mbak, gini. Candi Miri Gambar tahun 1965 itu sempat dihancurkan beserta Candi Tuban itu dihancurkan. Dan alhasil apa itu? Patung yang ada, patung utama di Candi Miri Gambar ke peninggalan Hayam Wuruk itu dicuri, Mbak. Itu dicuri. Hingga saat ini masih jadi misteri. Di manakah patung itu? Apakah itu jatuh ke tangan bangsa Belanda ataupun itu dijual di mana, Mbak? Maksudnya ke luar pulau atau apa? Itu masih jadi misteri. Tapi banyak itu neng apa itu di konten yang di luar di Amerika museum itu banyak barang-barang dari Mojopahit itu ada di sana. Iya, ini ya Pak, ngomong masalah usia. Mas, lumpang itu usianya 400 tahun fiktif. Usia ini sekitar 750-an tahun. Usia lumpang ini segitu. Gitu ya. 700 hampir satu abad. Iya. Lumpang ini hampir satu abad. Lah iya barang 1200 ya, abad 12 ya.
sekarang dapat berapa? 20. Berapa ratus tahun. Gitu loh, Mbak. Eman, ini tengah sawah loh, guys. Enggak kerumat ini, numpang ini. Dan itu sebenarnya juga sawah saya, guys, di situ. Ya di sini sawah juga saya. Tapi nggak tahu kalau ini saya ini apa ya, ada sesuatu situ apa peninggalan dari peradaban tahun 1200 atau abad 12 ya, guys. Kalau nggak ketemu sama ini keponakan ya. Nggak tahu. Ini nggak tahu. Sebetulnya kami juga ngonten, guys, YouTuber juga. Cuma yang ini kan YouTubernya kan lain. Kalau aku kan ke sejarah gitu, Mbak. Jadi saya itu yang dalam itu memang sejarah, cara membaca sejarah memang saya dalami gitu loh. Kalau saya nggak mengerti sejarah, guys. Ini Cuma ikut aja ini. nggak apa-apa. Oke, guys ya. Guys, ini kita kembalikan lagi, Mbah. Mungkin suatu saat nanti kita gali lagi maksudnya gimana, atau ini diselamatkan atau gimana. Nah, ini kita nunggu gimana, maksudnya inginnya gimana lah ini. Oke, guys, cukup sekian atas videonya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada silap kata atau kurang benar, silahkan benarkan ya, guys. Karena kita cuma anak cucu ingin mengetahui sejarah ya. Karena kita juga belajar bersama. Setiap orang itu pasti ada kesalahannya. Kalau ada salah, monggo dibenarkan. Semua itu kita cuma ingin belajar sesuatu sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintang Samber Nyowo. Oke.